الأبصار صدق الله العظيم. Pertama-tama, di awal langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya. Selawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada tokoh revolusi Islam yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, anak Abdullah, buah hati suci Aminah, kekasih Allah. Siapakah beliau? Beliau tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamnya, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala SMP 1 Negeri Pekanpidi beserta rekan-rekannya, dan salam penghormatan saya kepada Bapak Ibu guru yang telah sudi kiranya mendidik kami dari pagi sampai siang. Dan salam penghormatan saya yang paling utama sekali kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, dalam waktu yang singkat ini saya akan memaparkan sebuah syarahan yang bertema memasuki abad teknologi, informasi, dan globalisasi. Indonesia telah memasuki abad baru, yaitu abad teknologi, informasi, dan globalisasi. Dalam masa ini hanya negara-negara yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki jati diri yang kuat, yang dapat bertahan hidup harganya ya. Tapi lihat bagaimana kalian menjadi pendengar yang baik, tidak hanya menjadi pendengar tapi juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh Putri. Oke, pertanyaan nomor 1. Bisa ya, insya Allah. Kira-kira apa sih dampak positif dari globalisasi? Siapa yang bisa? Satu aja. Dampak positif globalisasi itu tatanan dunia baru di mana adanya perubahan pemikiran inovasi baru sehingga baru, ya kan? Kayak misalnya sekarang kita menggunakan teknologi semuanya pada pakai fokus, semuanya pada pakai HP, itu teknologi namanya efek dari globalisasi. Nama saya Nilawati, asal CGP dari Kabupaten Pidi, dan saya bertugas di SMP 1 Pekanpidi. Perasaan saya pada saat merencanakan program gerakan literasi sekolah, saya merasa saya sangat senang dan bahagia, di mana saya bisa menyampaikan ide-ide saya kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan, dan juga kepada pembina OSIS, serta kepada guru-guru yang bertugas pada tempat saya bekerja. Di sini saya juga menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru di tempat saya bertugas bahwasanya dengan kegiatan literasi sekolah itu dapat melatih kepemimpinan bagi siswa yang ada di sekolah di tempat saya. Di sini saya mengharapkan siswanya nanti dapat menjadi seorang pemimpin, di mana dia harus berani tampil untuk menyampaikan isi pidatonya, dan siswa-siswa yang lainnya juga dapat menyimak dan mendengar, sehingga mereka dapat menambah wawasannya.
Nah, dengan demikian, siswa yang sudah menyimak tadi, maka nanti siswa tersebut akan tampil juga mewakili kelasnya untuk menyampaikan ataupun mengungkapkan intisari apa yang sudah disampaikan oleh temannya yang tadi yang sudah berpidato. Nah, dengan demikian untuk memotivasi mereka supaya mereka mau tampil, maka pihak sekolah juga akan memberikan suatu hadiah kepada siswa tersebut. Nah, dengan demikian, maka siswa tersebut akan termotivasi dan juga akan merasa senang. Nah, seperti itu perasaan saya pada saat saya merencanakan program kegiatan literasi di sekolah saya. Untuk kegiatan ataupun gerakan literasi di sekolah itu dilaksanakan 15 menit sebelum proses pembelajaran di kelas dimulai. Nah, kegiatan tersebut juga dilaksanakan di lapangan sekolah. Kemudian siswa supaya lebih semangat juga akan menyebutkan yel-yel yang akan dipandu oleh petugas literasi nanti. Dengan demikian, siswa tersebut akan menjadi lebih bersemangat. Saya pada saat pelaksanaan program ASI Nyata yaitu mengenai gerakan literasi di sekolah, saya sangat senang dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan lancar. Di mana pada saat pelaksanaan saya melihat siswa-siswa saya semuanya sangat antusias mendengar pidato yang disampaikan oleh temannya di depan lapangan sekolah. Nah, di sini saya melihat siswa sangat antusias menyimak dan mendengar. Dengan demikian, mereka akan menambah wawasan pada mereka yaitu mengenai hal-hal yang disampaikan pada saat temannya berpidato. Saat pelaksanaan kegiatan literasi sekolah, saya merasa sangat senang ketika saya melihat siswa begitu termotivasi menyebutkan yel-yel yang dipandu oleh petugas literasi tersebut. Saya juga melihat siswa juga merasa senang dan bahagia ketika temannya tampil dan maju. Mereka sangat penasaran apa yang akan disampaikan oleh temannya. Nah, kemudian saya juga melihat siswa juga senang ketika mereka memperoleh hadiah oleh gurunya. Mereka berlomba-lomba untuk tampil maju ke depan untuk mengungkapkan intisari dari pidato yang sudah disampaikan oleh temannya tersebut. Pembelajaran yang akan didapat setelah mengikuti program ataupun kegiatan literasi sekolah, siswa akan melatih dirinya menjadi seorang pemimpin dengan dia berani tampil berpidato di depan teman-temannya di lapangan sekolah. Dan bagi siswa yang menyimak dan mendengar akan dapat meningkatkan ataupun menambah wawasannya sehingga akan bertambah pula pengetahuannya. Perencanaan untuk perbaikan pembelajaran dari kegiatan literasi sekolah. Yang pertama, kami pihak sekolah dan dewan-dewan guru akan menyarankan kepada siswa supaya untuk datang lebih awal sehingga nanti ke depannya tidak ada lagi siswa yang terlambat. Dengan demikian, siswa-siswa semuanya akan mendengarkan dan menyimak secara penuh tanpa ketinggalan. Untuk kegiatan literasi ke depannya itu akan kami laksanakan dengan kegiatan literasi yang berbeda. Misalnya, pada Kamis ini kami akan melaksanakan kegiatan literasi di mana siswa itu akan berpidato. Sedangkan untuk Kamis depannya itu siswa akan kami arahkan untuk membacakan puisi. Dan Kamis depannya itu untuk membacakan suatu komik ataupun syair. Nah, dengan demikian siswa-siswa yang lainnya tidak akan merasa bosan sehingga akan memacu supaya siswa lebih rajin dan meningkatkan kehadirannya.
Kenapa? Karena dengan demikian mereka akan menjadi penasaran dan ingin sekali melihat teman-temannya yang tampil dari setiap perwakilan kelasnya. Untuk kedepannya, kami pihak sekolah itu akan meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan hadiah seperti piala, sehingga siswa akan merasa bangga, senang ketika dia mendapat piala tersebut. Dan itu kami bagikan kepada siswa-siswa yang mau tampil ke depan. Seperti misalnya dia mengungkapkan intisari dari pidato yang sudah disampaikan dari temannya yang sudah berpidato tadi. Kepada siswa yang sudah mau tampil, itu akan ada penilaian khusus dari kami pihak sekolah dan dewan-dewan guru untuk menilai siswa tersebut, dan kemudian kami akan memberikan hadiah berupa piala kepada siswa yang sudah menampilkan pidatonya dengan terbaik. Misalnya kami akan melakukan penilaian antar kelas, misalnya sesama kelas 1, sesama kelas 2, dan sesama kelas 3. Jadi setiap bulannya nanti akan ada pembagian piala yang akan kami bagi pada saat pelaksanaan upacara bendera setiap hari Seninnya. Kaitan hasil pembelajaran pelaksanaan kegiatan ataupun gerakan literasi sekolah, di mana siswa dapat menggali potensinya untuk berani tampil dalam menyampaikan pidato di depan teman-temannya. Nah, di sini kita dapat lihat siswa mampu tampil untuk menyampaikan pidato dengan baik. Dapat kita lihat bahwa siswa di sini dianggap berhasil melatih dirinya untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan disiplin. Yang mana sebelum dimana dilakukannya kegiatan ataupun gerakan literasi sekolah, siswa cuman bersifat pasif. Siswa hanya dapat meningkatkan minat baca. Tapi dengan dilakukannya gerakan literasi sekolah, yaitu dengan mereka berpidato, menyampaikan isi pidatonya di depan teman-temannya, di sini dapat melatih siswa tersebut menjadi seorang pemimpin yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsiknya sehingga dia menjadi siswa yang lebih memiliki percaya diri lebih.